Salam sejahtera bagi kita semua, umat Tuhan yang terkasih. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari sorga senantiasa melingkupi hidup kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan sorga, biarlah kiranya sukacita dan damai sejahtera dari sorga melimpahi hati, pikiran, dan perasaan kami, sehingga di dalam mendengarkan firman ini kami bisa mengerti dengan pertolongan Roh Kudus-Mu. Mampukan kami juga untuk melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap harinya. Dengarlah doa kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan bagi kita minggu ini diambil dari kitab Markus pasal 1 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Markus 1 ayat 16 sampai 20. Beginilah firman Tuhan. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah dia yang bersabda. Umat Tuhan, yang menjadi tema firman Tuhan hari ini ialah menjadi pengikut Yesus. Berbicara tentang mengikut ataupun pengikut, tentunya kita akan sering dengar dengan istilah Kristen atau pengikut Kristus. Pengikut diibaratkan sebagai orang yang berpikir sesuatu dan melakukan sesuatu seturut dengan orang yang dia ikuti ataupun paham yang dia ikuti. Kita mengatakan bahwa anak ayam mengikuti induknya. Ketika kita melihat kemana induk pergi, ke situ juga anak-anaknya pergi. Dan jikalau anak ayamnya ke lain arah dan meninggalkan kawanan anak-anak ayam yang lain, maka kita akan mengatakan bahwa anak ayam itu tidak mengikuti induknya. Memang hal mengikuti tentunya tidak terlalu sulit untuk kita pahami. Seorang pengikut biasanya mau mengikuti karena dia telah memperhatikan terlebih dahulu apa yang akan dia ikuti tersebut. Jikalau ada seseorang yang mampu mengubah cara berpikirnya dan membuatnya kagum, maka dia akan mengikutinya. Seorang pecinta pemain film bisa saja akan mengikuti cara berbicara, bahkan cara hidup pemain film tersebut. Itulah mengapa seseorang itu bisa menjadi pengikut ataupun yang diikuti. Namun dalam teks firman Tuhan hari ini, seseorang yang hendak mengikuti Yesus merupakan seseorang yang dipanggil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku." Dari perkataan Yesus ini, kita mengerti bahwa Yesuslah yang memanggil mereka untuk ikut Yesus. Yesuslah yang memiliki inisiatif supaya Simon dan Andreas mengikuti Yesus. Ini memberikan pemahaman kepada kita umat Tuhan bahwasanya Allah berperan dalam pemanggilan kita untuk mengikuti Dia. Allah tidak diam saja menunggu supaya manusia itu mengikuti Dia, tidak. Namun Allah mengerti bahwa manusia itu butuh panggilan dari Allah. Umat Tuhan yang terkasih, panggilan dari Allah inilah yang membedakan antara pengikut Yesus dengan pengikut-pengikut dunia ini. Dunia ini menawarkan begitu banyak hal yang bisa membuat mata kita terpana sehingga mengikuti dunia ini. Tetapi Tuhan tidak demikian. Tuhan memanggil bukan karena menawarkan sesuatu yang menawan mata kita. Dia memanggil justru untuk sesuatu yang belum kita lihat. Terkadang memang ada orang yang ikut Yesus karena melihat hal-hal ajaib yang dilakukan Yesus, sehingga orang-orang heran dan takjub. Orang-orang akhirnya mengikuti Yesus kemana dia pergi. Namun kebanyakan orang seperti ini akan mundur ketika yang diinginkan akan diperolehnya dari Yesus itu tidak terwujud. Apalagi ketika Yesus menyuruh untuk menyangkal diri, mengorbankan diri untuk orang lain, maka orang tersebut akan menolaknya. Umat Tuhan, panggilan Yesus kepada Simon dan Andreas bukanlah sekadar mengikut Dia. Namun kata Yesus kepada mereka,
kamu akan kujadikan penjala manusia. Artinya, dalam mengikuti Yesus, akan ada sesuatu yang akan dilakukan oleh Yesus kepada kita. Simon dan Andreas adalah penjala ikan, dan itu adalah pilihan mereka di mana biasanya mereka memiliki profesi seperti itu, karena orang tua mereka juga adalah penjala ikan. Oleh karena itu mereka menjala ikan karena mereka mengikuti ayah mereka yang juga adalah penjala ikan. Namun bagaimana dengan mengikuti Yesus? Yesus mengatakan kepada mereka bahwa Yesus akan menjadikan mereka penjala manusia. Ini adalah hal yang sangat penting, yaitu mereka akan menjadi penjala manusia yang akan membawa manusia kembali kepada Allah. Namun bagaimana mereka bisa menjadi orang yang akan dipercayakan menjala manusia? Itu bukan karena mereka yang mampu, melainkan karena Yesus sendiri yang akan menjadikan mereka penjala manusia. Inilah keunikan dalam mengikuti Yesus, bahwasanya Yesus akan melatih kita sesuai dengan apa yang dirancangkannya kepada kita. Sebelum nantinya murid-murid dipercayakan menjala ribuan manusia, maka Yesus sendiri yang akan mengajari mereka. Inilah proses yang harus diikuti oleh seorang murid. Oleh karena itu, bagi kita yang adalah pengikut Yesus, proses apa yang sedang kita alami saat ini dan tujuan apa yang sedang kita kerjakan? Apakah kita menyebut diri kita sebagai pengikut Yesus, namun tidak memiliki tujuan dan tidak memiliki proses dalam tujuan itu? Apakah kita menyebut diri sebagai pengikut Yesus, namun tidak ada yang kita ikuti pada Yesus? Pengikut Yesus adalah orang yang tahu arah yang diberikan Yesus dan terus bergumul untuk menggenapi rancangan Yesus dalam diri kita. Umat Tuhan yang terkasih, tentu mengikut Yesus bukanlah sesuatu kesalahan dan kelelahan. Panggilan untuk mengikuti Yesus adalah panggilan mulia. Bagaimana supaya kita kembali ke jalur kita yang sebenarnya dan seharusnya? Maksudnya ialah supaya kita hidup di dalam dunia ini tidak sembarangan, tidak mengikuti cara-cara yang salah yang ditawarkan oleh dunia, oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mengikuti Yesus adalah proses kesempurnaan kita supaya semakin serupa dengan gambar Allah, karakter Allah yang dapat kita lihat dalam diri Yesus sendiri. Tentulah ini bukan sesuatu yang mudah, namun kita belajar dari Simon dan Andreas, juga dari Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes. Ketika Yesus memanggil mereka untuk ikut Dia, maka mereka mau mengikuti Dia. Bahkan dalam nats kita dikatakan, ada yang harus mereka tinggalkan. Simon dan Andreas meninggalkan jalannya. Ada sesuatu yang harus mereka lepaskan. Bahkan Yakobus dan Yohanes dikatakan meninggalkan ayah mereka. Terkadang seperti inilah yang harus kita alami ketika mengikuti Yesus. Banyak orang berpikir ketika mengikuti Yesus, maka kita akan mendapatkan ini, mendapatkan itu. Ya, bisa saja Simon berpikir seperti itu. Ketika saya mengikuti Yesus, maka saya bukan hanya menjadi penjala ikan yang handal, melainkan saya akan ditambahkan 100 kapal lagi supaya saya bisa kaya raya dan sukses. Yohanes juga bisa berpikir demikian. Ketika mengikuti Yesus, maka orang-orang upahan saya akan semakin banyak. Saya akan menjadi bos besar yang ditakuti dan disegani oleh seluruh nelayan di sekitar Galilea ini. Namun tidaklah demikian. Mereka justru meninggalkan kapal mereka, meninggalkan pekerjaan mereka, meninggalkan orang-orang upahan mereka, bahkan meninggalkan ayah mereka demi mengikut Yesus. Sungguh ini terkadang berlainan dengan pikiran kita ketika mengikut Yesus. Kita mau kita semakin berlimpah dan enggan untuk merelakan sesuatu demi mengikut Yesus. Namun dari sini kita belajar bahwa ada hal yang perlu kita tinggalkan demi mengikuti Yesus. Ada hal yang perlu kita korbankan, bahkan bisa menyangkut pekerjaan yang memberikan kita penghidupan sehari-hari, bahkan keluarga yang kita kasihi. Memang tidaklah selamanya selalu seperti itu. Namun pelajaran yang kita dapatkan ialah ketika dalam mengikuti Yesus itu, ada hal yang perlu kita tinggalkan, maka tinggalkanlah. Ketika ada sesuatu yang perlu kita korbankan, maka korbankanlah. Kita bukan disuruh untuk meninggalkan segalanya, tetapi meninggalkan yang akan menghalangi kita untuk maksimal dalam mengikuti Yesus. Kita bukan diajarkan untuk meninggalkan sesuatu itu selamanya, namun pada waktu perlu untuk ditinggalkan, bahkan itu adalah keluarga dekat kita, maka tinggalkanlah selama pelayanan mengikuti Yesus itu kita lakukan. Umat Tuhan yang terkasih, setiap orang dari kita pasti dipanggil oleh Yesus. Sama seperti perkataan Yesus kepada murid-murid itu, mari ikutlah aku.
Demikianlah juga panggilan Yesus kepada kita, mari ikutlah aku. Jikalau saat ini kita masih belum tahu panggilan apa yang ada pada kita, maka berdiamlah dengan tenang meminta kepada Tuhan, supaya Tuhan tunjukkan kepada kita rancangan apa yang hendak dilakukannya dalam kita. Kita harus berhati-hati, jangan sampai kita mengatakan bahwa kita adalah pengikut Yesus, namun tidak ada satupun yang kita teladani dari teladan Tuhan kita. Kita ikuti dari apa yang dilakukan oleh Yesus. Tidak ada satupun perintah Tuhan yang kita lakukan. Perhatikanlah baik-baik suara Tuhan memanggil kita. Yesus berkata, mari. Artinya kita harus datang, kita harus bergerak, kita harus meninggalkan sesuatu. Yesus berkata, mari. Artinya kita hendak bersama dengan Dia. Kita tidak boleh sendirian mengerjakan sesuatu. Tetapi kata mari dari Yesus adalah supaya kita bersama-sama dengan Yesus untuk melakukan apapun. Kita hendak bergabung dengan Yesus, bergabung dalam menggenapi rancangan dan rencana yang besar di dalam dunia ini. Mengikut Yesus bukanlah sekadar ikut-ikutan saja tanpa ada arah dan tujuan yang pasti. Sebagai pengikut Yesus, kita harus mengerti bahwasanya kita akan menuntaskan misi dari Yesus itu sendiri. Dan misi ini adalah misi kerajaan Allah. Oleh karena itulah maka Yesus mengatakan, aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Apa arti semua ini? Mengapa Yesus berkata seperti itu? Mengapa Dia tidak mengatakan, aku akan mengajarimu cara menjala ikan yang tepat, waktu yang tepat untuk menabar jala dan lain sebagainya? Karena bukan itu tujuan dan maksud panggilan Yesus. Yesus memanggil kita untuk turut serta dalam pekerjaannya. Oleh karena itu umat Tuhan, pikirkanlah baik-baik. Apakah saya benar-benar adalah murid Yesus yang mengikuti semua maksud dan rencana Yesus terhadap saya dan terhadap dunia ini? Ataukah saya hanya mengaku mengikuti Yesus tapi pada kenyataannya saya hanyalah bagaikan pengamat yang ikut-ikutan saja? Renungkanlah baik-baik. Tuhan ingin kita ikut bersama dengan Dia. Saat ini ada kita yang belum tahu hendak mau melakukan apa dalam hal mengikut Yesus. Tidak menjadi masalah. Tetaplah fokuskan pandangan kita untuk Yesus. Biarkan Dia menuntun kita. Yang menjadikan Simon dan murid yang lain menjadi penjala manusia ialah Yesus. Yang melatih dan mengajari mereka selama lebih dari 3 tahun ialah Yesus. Dan yang mengutus mereka nantinya ialah Yesus. Maka kita percaya kita juga demikian. Kita diajari, kita dididik, kita dilatih, dan kita diarahkan oleh Yesus. Tetaplah ikut Dia dan jangan ikut yang lain. Jadilah pengikut Yesus yang sejati, yang bukan hanya ikut-ikutan, namun benar-benar mengikuti teladan dan karakter Tuhan Yesus. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami, terpujilah Engkau Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi teladan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkaulah manusia yang sempurna dan Allah yang hidup, yang rela datang ke dunia ini untuk dapat memberikan teladan bagi kami. Ajari kami tetap Tuhan, supaya kami menjadi pengikut yang sejati, menjadi pengikut Tuhan Yesus yang hidup untuk mengabarkan perintah Tuhan, yang hidup untuk meninggalkan sesuatu yang tidak penting bagi kami, demi mengikut Engkau ya Allah kami, yang mengorbankan yang tidak perlu bagi kami, tetapi mengikut Engkau ya Tuhan kami. Mampukan umat-Mu, mereka yang sakit kiranya Tuhan berikan kekuatan kesembuhan, yang lemah kiranya Engkau berikan penopangan yang teguh oleh firman-Mu dan kuasa-Mu. Dan biarlah kehidupan kami sehari-hari kami jalankan dengan penuh limpah dan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.